Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini kita akan belajar tes karakteristik pribadi. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, perlu kita tahu tes karakteristik pribadi ini adalah merupakan rangkaian tes CPNS yang termasuk dalam kategori tes psikologi. Tes ini menguji kemampuan untuk masalah sifat-sifat dasar atau kepribadian seseorang. Nah, tes TKP ini dikenal juga sebagai tes skala kematangan. Untuk menjawab soal TKP intinya adalah jadilah dirimu sendiri. Namun teman-teman, apakah teman-teman sudah sesuai dengan karakter yang diinginkan pemerintah? Nah, untuk menjawab itu semua ada pada diri masing-masing ya. Nah, ada pernyataan jika TKP sebenarnya memaksa diri seperti yang diinginkan si pembuat soal. Sebenarnya pernyataan itu benar karena si pembuat soal harus menilai kepribadian seseorang berdasarkan aspek yang diinginkan pemerintah. Untuk itu ada dua kemungkinan agar bisa lolos passing grade TKP, yaitu pertama, teman-teman harus memiliki kepribadian seperti yang diinginkan pemerintah. Kedua, teman-teman tidak memiliki kepribadian seperti yang diinginkan pemerintah, namun mencoba memahami pola-pola soal TKP untuk bisa lolos passing grade. Peserta pertama sangat mudah, tinggal menjadi diri sendiri. Nah, untuk tipe peserta yang kedua harus banyak latihan dan mendalami mengenai pola soal dan jawabannya. Nah, teman-teman, hati-hati dalam menjawab, jangan sampai terjebak ya. Posisikan kita sebagai negara dan jawaban kita adalah jawaban terbaik untuk negara, tentunya dengan memilih jawaban terbaik dengan perhatikan 16 aspek nilai dasar karakteristik pribadi yang akan diuraikan di bawah ini. Nanti saya akan jelaskan untuk 16 aspek penilaian tes karakteristik pribadi. Nah, saya kasih contoh, misalnya salah satu teman kerja kita mendapatkan promosi jabatan, tindakan Anda adalah bekerja lebih giat lagi untuk menunjukkan kinerja terbaik. Nilainya tentu akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan menghadap pimpinan dan memprotes promosi tersebut, atau menggunakan berbagai cara untuk dapat menggeser posisi teman kerja Anda tersebut, atau menerima keadaan tersebut namun tidak akan mengikuti perintah teman kerja tersebut atau tetap bekerja seperti biasanya. Artinya untuk menunjukkan sikap terbaik kita adalah dengan bekerja lebih giat lagi untuk menunjukkan kinerja terbaik teman-teman. Oke, kita akan kupas kisi-kisi sesuai dengan Permenpan RB. Ada 16 aspek penilaian tes karakteristik pribadi. Dalam soal TKP terdiri dari dua subjek penilaian masing-masing memposisikan peserta sebagai abdi negara atau ASN. Yang pertama adalah penilaian secara personal dan yang kedua adalah penilaian secara kelompok. Nah, penilaian secara personal ini yang pertama, integritas diri, profesionalisme, teknologi informasi dan komunikasi, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja berkelanjutan, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Nah, aspek organisasi adalah pelayanan publik, sosial budaya, jejaring kerja atau kemitraan, orientasi pada pelayanan dan orientasi pada orang lain, serta kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Sebenarnya tips untuk menjawab soal TKP itu adalah gampang sekali teman-teman. Teman-teman tinggal pilih saja jawaban yang menguntungkan banyak orang. Oke, kita bahas satu-satu sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB. Oke, kita bahas aspek yang pertama ialah pelayan publik. Nah, pelayan publik ini adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan layanan atau masyarakat yang harus digerakkan dan disosialisasikan secara terbuka. Nah, indikator dari pelayanan publik ini adalah fasilitas fisik, kehandalan, daya tangkap, jaminan, dan empati. Nah, ciri soalnya adalah terdapat unsur pelayan publik. Nah, tipsnya di sini adalah cari yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Nah, saya kasih contoh soalnya. Yang pertama, pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah.
Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Pilihan pertama jawabannya, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusan. Yang C. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut. E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memenuhi prosedur yang ada. Pada contoh soal ini adalah jawaban yang poinnya paling besar adalah pada opsi B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. Nah, ini artinya menguntungkan orang banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman pilih saja yang menguntungkan orang banyak yang bisa kalian bantu dalam proses pengurusannya. Oke, yang kedua, sosial dan budaya. Artinya, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri soalnya, terdapat unsur kebijakan publik. Tips dan solusi, pilih yang mengarah tanpa korupsi, jujur, dan sesuai hak asasi manusia dan toleransi. Nah, indikator dari penilaian sosial dan budaya ini yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, teknologi dan seni. Yang ketiga, penghormatan terhadap identitas budaya. Yang keempat, kesadaran terhadap hukum dan hak asasi manusia. Yang kelima, kemampuan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang keenam, kemampuan mengakses fasilitas yang tersedia. Nah, contoh soal dari sosial budaya ini, Anda melaksanakan dinas luar ke suatu daerah adat. Di desa tersebut, Anda dijamu dengan makanan yang di dalam agama Anda, makanan tersebut dilarang untuk dimakan. Nah, sikap Anda, A. Memakan makanan tersebut sebagai wujud toleransi. B. Tidak memakannya dan menanyakan manfaat makanan tersebut bagi kesehatan. C. Memakan sedikit makanan tersebut untuk menghormati. D. Tidak memakan makanan tersebut dan menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan desa tersebut agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. E. Tidak memakan makanan tersebut dan memberikan arahan agar mereka juga tidak memakan karena dilarang oleh agama. Oke teman-teman, poin yang paling besar adalah ada pada opsi D. Pada opsi D karena sosial budaya itu harus sesuai dengan kebijakan hak asasi manusia dan yang terpenting adalah toleransi dan rasional. Artinya teman-teman di sini adalah toleransi dalam beragama. Yang ketiga adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini merupakan kemampuan serta kompetensi dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi dan berkomunikasi. Ciri soalnya terdapat unsur teknologi dan komputer. Tips dan solusinya, cari yang paling maju dan canggih. Nah, indikator dari penilaian teknologi dan informasi ini, A. Mampu memahami dan menggunakan alat teknologi informasi komunikasi. Yang kedua, penguasaan di bidang teknologi. Yang ketiga, komunikatif dan secara efektif. Yang keempat, antusiasme dan penguasaan bahan. Yang kelima, bersikap positif. Nah, untuk contoh soalnya, dalam perkembangan teknologi informasi di masa kini, terutama dalam dunia kerja, ketika mengakses internet, utamanya Anda adalah seorang A. Senang memfollow akun-akun selebgram berikut berita terbarunya. B. Menggunakan fasilitas internet sebagai sarana untuk menghasilkan uang. C.
ikut bergabung dengan beberapa grup di media sosial untuk menjalin silaturahmi. D. Sering membuka situs mengenai informasi terbaru dan membagikannya dari manapun sumbernya. E. Bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan lewat kolom pencarian dengan hanya satu kali klik saja. Nah, tentu jawaban yang paling besar poinnya adalah jawaban E. Karena kenapa? Karena pada soal ini terdapat ciri teknologi, jadi teman-teman mengambil indikator penilaiannya yaitu maju dan menggunakan teknologi informasi. Oke, kita masuk pada aspek yang keempat yaitu profesionalisme. Profesionalisme adalah kemampuan serta kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, dan juga berkomitmen dari para anggota sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan seorang pegawai atau karyawan. Ciri soalnya, ada gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan dan suatu yang lalu. Tips dan solusinya ialah pilih untuk tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Nah, indikator dari penilaian dari profesionalisme ini, yang pertama, kemahiran dalam mempergunakan peralatan, yang kedua, kesiapan, dan ketiga, tanggung jawab dalam pelayanan, yang keempat, disiplin, dan yang kelima adalah sikap pegawai memiliki keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Nah, untuk contoh soalnya, Anda bekerja sebagai konsultan di bidang sumber daya manusia. Kemudian ada seorang atasan perusahaan Anda mempekerjakan Anda. Atasan tersebut mengatakan bahwa kinerja stafnya tidak optimal karena tidak mengetahui potensi dirinya. Apa yang Anda usulkan kepada atasan perusahaan tersebut? Nah, untuk opsinya yang pertama, mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut agar memberikan arahan kepada staf tentang pekerjaan yang sedang dilakukan agar hasilnya memenuhi target. B. Mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut agar memberikan kesempatan kepada staf untuk melakukan berbagai kegiatan agar dapat menilai kinerjanya. C. Mengusulkan kepada atasan tersebut agar para staf merenungkan tentang pekerjaan sepulang kantor di rumah agar memperoleh hasil yang maksimal. D. Mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut agar memberikan daftar kelemahan dan kelebihan kepada staf yang Anda susunkan berdasarkan hasil wawancaranya. E. Mengusulkan kepada atasan perusahaan tersebut agar memecat staf yang kerjanya tidak optimal. Nah, untuk poin penilaian yang paling besar adalah pada opsi B, teman-teman. Karena kenapa? Karena di sini ada indikator kemahiran mempergunakan peralatan. Yang paling besar poinnya adalah pada opsi B. Karena kenapa? Karena di sana terdapat ciri ada gangguan terhadap pekerjaan diminta untuk menyelesaikan. Nah, Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada dalam perusahaan. Nah, ada hambatan di sini, jadi Anda memberikan solusi agar staf tersebut menilai kegiatan sesuai dengan kinerjanya. Jadi teman-teman mengusulkan yang terbaik untuk sesama stafnya kepada atasannya. Oke, kita masuk pada aspek yang kelima ialah jejaring kerja dan kemitraan. Suatu kegiatan dalam berorganisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi antar bagian dari suatu organisasi atau dengan organisasi lainnya sehingga akan memudahkan dalam mengatasi masalah untuk tujuan bersama. Ciri soalnya terdapat unsur kinerja dan kolaborasi, artinya kerjasama dengan yang lainnya. Tipsnya, kalian bisa memilih yang mencerminkan pilihan sikap yang supel dan terbuka ke semua orang. Nah, indikator penilaiannya yang pertama, saling memahami dan menghargai, memberikan dorongan dan dukungan, kreativitas dan kemitraan, kontribusi mitra dalam upaya pencapaian tujuan. Yang kelima ialah kemampuan bekerja sama dengan kelompok dan mitra, artinya kolaborasi dengan teman yang lain. Nah, contoh soalnya di sini,
Anda bersama tim Anda melakukan survei di suatu daerah. Salah satu anggota kelompok Anda, ibu-ibu hamil, yang membuat kinerja tim Anda lebih lambat dari tim lainnya. Maka, apa yang kalian lakukan? Oke. Opsi yang pertama, menerima itu sebagai konsekuensi ada anggota yang sedang hamil. Yang kedua, menanyakan keadaan teman itu dan memintanya menaikkan tempo kerjanya. Ini nggak mungkin, teman-teman. Hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasi teman itu karena masih bekerja dengan semangat meskipun sedang hamil. Artinya, ini kita dihadapkan pada satu kondisi di mana tim Anda yang salah satu anggotanya adalah ibu hamil. Jadi, sikap terbaik Anda adalah memberikan apresiasi kepada tim Anda yang sedang hamil ini. D. Mengecek keadaan teman tersebut dan memintanya menaikkan tempo kerjanya agar tidak tertinggal dengan tim lainnya. E. Mengecek keadaan teman tersebut terus-menerus dan menyemangati anggota tim lain untuk terus semangat dan tidak masalah jika kerja timnya paling lambat. Nah, teman-teman, kenapa opsi C yang paling tinggi poinnya? Karena di sini adalah sikap kita menunjukkan kita memberikan apresiasi kepada salah satu anggota tim kita yang sedang hamil karena masih semangat dalam bekerja. Tipsnya adalah kalian pilih saja jawaban yang menguntungkan orang banyak.